Shalom Aleichem. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara hamba Tuhan yang kekasih, dan juga sahabat-sahabat non-Kristiani yang hadir mengikuti acara ini, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini melanjutkan acara DIS untuk sosialisasi di kalangan umat Kristen. Saya ingin melakukan acara Biblical Learners Club atau grup belajar Alkitab. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini sampai pertengahan minggu ini, dan kami boleh mulai melakukan kegiatan untuk belajar bersama tentang Alkitab. Berikan kami hikmat, akal budi, dan kuasa, supaya kami boleh bertambah hikmat, memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi bangsa dan dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami menyerahkan acara ini. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita menyadari Indonesia adalah bagian dari dunia yang tidak terpisahkan. Dan umat Kristen adalah bagian dari umat manusia sedunia. Bagaimana memposisikan umat Kristen dan peran umat Kristen di Indonesia dan dunia ini? Kita bersyukur hidup dan berdiam di negeri Indonesia yang indah, besar, dan diberkati. Untuk apa saudara dan saya dipanggil menjadi umat Kristen di Indonesia? Yesus Kristus berkata, "Kamulah garam dan terang dunia, supaya Bapa-Mu yang di surga dipermuliakan karena perbuatanmu yang baik." Matius 5 ayat 16. Dapatkah dan sudahkah kita menggenapi Injil ini buat bangsa dan negara? Kalau kita belajar di masa lalu, Allah memilih Israel untuk menjadi umatnya pilihannya, dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi dunia, seperti dalam perjanjian Allah dan Ibrahim. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kejadian 22 ayat 18. Berkat apa untuk dunia? Berkat itu adalah keselamatan yang dibawakan oleh Israel atau Yahudi, karena mereka membawa nama dan memperkenalkan serta memuliakan Allah Khalik langit dan bumi. Oleh mereka lah maka namaku dimasyhurkan. Keluaran 9 ayat 18. Dengan mengenal Allah, bangsa-bangsa berkesempatan untuk percaya dan memperoleh keselamatan sebagai anugerah Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Harus diakui, umat Israel atau Yahudi telah menjalankan tugasnya dengan baik, walau belum sempurna. Mereka telah bertahan dengan sungguh-sungguh terhadap iman dan memuliakan Allah. Lose menulis dalam bukunya mengenai keteguhan orang Yahudi dalam mempertahankan iman di tengah dunia yang pagan. Monoteisme Yahudi
mengalahkan mitologi Yunani yang berkuasa di dunia. Radikal monoteisme Yahudi menjadikan dewa-dewi Yunani hanya hukum alam yang harus tunduk kepada Khalik. Ketidaksempurnaan mereka adalah karena mereka belum sepenuhnya melepaskan egoismenya, sehingga mereka menolak Yesus Kristus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka berharap Mesias adalah sosok raja atau pemimpin besar yang akan memulihkan kerajaan Daud dalam kemuliaan di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Inilah sebuah tantangan dan problematik yang harus kita hadapi sebagai umat Kristen. Bagaimana sikap kita, umat Kristen Indonesia? Pertama, umat Kristen di tengah bangsa Indonesia. Seperti sudah kita sebut di depan, umat Kristen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Maka suka duka dan pahit getirnya kehidupan bangsa juga menjadi bagian dari tanggung jawab umat Kristen untuk memperbaikinya, untuk berjuang bersama bagian bangsa yang lain mencapai kemajuan. Pertanyaannya, apakah sikap ini bertentangan dengan Alkitab? Nabi Yeremia memberi nasihat kepada para orang-orang Yahudi yang terbuang di Babylon untuk mengusahakan kesejahteraan dan berdoa untuk kesejahteraan negeri di mana mereka tinggal. Yeremia 29 ayat 7. Artinya umat Kristen Indonesia tidak boleh eksklusif dan terpisah dari kehidupan bangsa. Dia harus menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia. Saudara kekasih, di tengah wabah COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi politik global, bangsa kita menghadapi ancaman yang sangat berbahaya, perpecahan yang mengancam keselamatan dan keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertikaian dan konflik suku, agama, ras adalah ancaman yang tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik dan terhormat. Untuk itu, apa sumbangan umat Kristen Indonesia bagi bangsa kita ini? Kami melaporkan dalam kesempatan ini bahwa oleh pertolongan dan kasih Tuhan, kami telah dengan selamat menginisiasikan dan menjadi tuan rumah atau host sebuah acara dialog lintas iman yang berlangsung tanggal 26 Mei sampai dengan 2 Juni 2020. Dialog yang diampu dan diikuti oleh tokoh-tokoh agama Indonesia, tokoh nasional, sangat disambut dengan antusias. Kita berterima kasih kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, kepada Kasidi Nain Suryono, Ketua Sabto Darmo Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia, kepada Bante Damakaru Mahatera,
Sekjen Kasih, kepada Haksu Bengki Irawan, Ketua Parakin, kepada Ida Resi Putra Manuaba, Ketua World Hindu Society, dan juga Romo Beni Sustio dari KWI dan BPIP, dan saya sebagai narasumber. Dalam dialog itu yang memilih tema DIS, Tuhan itu satu, di dalam membahas hubungan umat-umat beragama dalam kehidupan bangsa, terutama terkait dengan Pancasila, dasar negara, dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para narasumber sepakat untuk menyimpulkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Hari ini kita membahas itu sebagai awal pertanyaan buat Kristen Indonesia. Apa pendapat Anda? Apa jawaban Anda terhadap pandangan para tokoh agama itu? Yang kedua, hubungan umat Kristen dan Pancasila. Bagaimana pemahaman kita sebagai umat Kristen Indonesia terhadap Pancasila? Tentunya kita tidak akan meninggalkan iman atau menggantikan iman yang berdasar Alkitab dengan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu bagaimana hubungan yang harmonis antara dua hal itu bisa kita pahami dan bisa kita lakukan menjadi berkat bagi bangsa dan kemuliaan bagi Allah. Umat Kristen Indonesia dan hubungannya dengan umat beragama lainnya di Indonesia. Kita sepakat sebagai bangsa Indonesia untuk menerima Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar hidup bersama. Kesepakatan ini menyiratkan rasa terima kasih kita kepada Bung Karno yang telah mendapatkan pencerahan dari Tuhan yang pengasih, sehingga bisa menyatukan bangsa dengan satu kesadaran bahwa sebenarnya Tuhan segenap alam semesta itu satu. Tuhan segala bangsa. Tentu ini menimbulkan pertanyaan dan debat pro dan kontra. Apakah ini bukan sinkretisme? Terutama bagi kita umat Kristen. Mari kita merujuk untuk mencari jawabnya. Bagaimana kata Alkitab? Saudara-saudara kekasih, Paulus menulis, Allah kita adalah Allah segala bangsa. Roma 3 ayat 29. Tuhan Yesus dalam menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang hukum mana yang paling utama dalam kehidupan beragama, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Artinya secara alkitabiah kesepakatan itu tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dalam diskusi itu ternyata dalam dialog lintas agama selama 1 minggu itu, para tokoh agama memaparkan pandangan berdasarkan kebenaran kitab sucinya, tapi sepakat untuk menerima konsep sila ketuhanan yang Maha Esa. Harus kita akui dengan jujur bahwa kesepakatan itu bukanlah kesepakatan mutlak. Masih ada beberapa
perbedaan tafsir, terutama berkaitan dengan hakikat Tuhan. Jelas ada dua pandangan tentang hakikat Tuhan yang disepakati. Ada saudara kita yang mengatakan Tuhan yang satu itu adalah satu wujud pribadi yang satu. Ahadiyah, kata Pak Nasaruddin, one and the only. Tetapi di sisi lain juga bisa memahami kalau ada yang berkata bahwa Tuhan itu satu dalam zat atau substan, bukan dalam wujud. Itulah zat adikudrati. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ida Resi Manuaba. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang satu dan berwujud, itu baik. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan yang tidak berwujud dengan manifestasi, itu juga baik. Inilah kesempatan yang kita bisa capai. Dan semua menyadari bahwa kebenaran mutlak tentang Tuhan yang satu itu hanya akan terwujud atau bisa dibuktikan apabila umat Tuhan kita bertemu dengan Tuhan yang satu itu. Profesor Nasaruddin mengatakan, semua definisi yang membatasi kebesaran Tuhan belumlah kebenaran. Betapa indahnya kesadaran dan kesepakatan yang kita capai. Satu kesepakatan penting yang muncul dalam dialog itu adalah, kata Romo Beni, apapun konsep ketuhanan akan melahirkan satu nilai kemanusiaan yang satu. Ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari yang adil, setara, dan manusiawi. Kita setuju, dan saya menambahkan dengan mengutip ayat Alkitab, barang siapa menyatakan mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi membenci sesamanya yang kelihatan, dia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dialog ini melahirkan satu kesepakatan yang indah antar umat beragama untuk bangsa. Apapun agamanya, mari kita saling menghormati, saling menjaga, dan menjaga kesetaraan. Tidak ada pemaksaan, tidak ada penghujatan, karena agama, iman kita adalah hubungan pribadi kita dengan Allah atau Tuhan kita. Tetapi berbuat baik untuk sesama manusia, untuk mencintai manusia seperti diri kita sendiri, adalah bukti dan kedewasaan iman kita. Inilah konsep kesepakatan indah yang harus dipikirkan oleh umat Kristen Indonesia untuk memberikan sumbangan yang baik kepada bangsa dan dunia. Yang ketiga, satu umat Kristen yang dewasa. Harus diakui umat Kristen dengan 800 denominasi di dunia dan 323 denominasi di Indonesia. Kita belum mencapai pandangan yang bulat dalam kehidupan sehari-hari, baik tentang teologi, ajaran, maupun tata cara kehidupan. Kita baru mencapai satu kesepakatan formal untuk beriman dengan slogan Sola Scriptura,
sola fide, dan sola gratia. Satu Alkitab, satu iman, dan satu anugerah. Menjadi tugas kita, hamba-hamba Tuhan, untuk dengan sungguh-sungguh belajar Alkitab, memahami Alkitab, dan menghidupkan Alkitab dalam membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang satu, dengan satu kepala gereja, walau anggotanya banyak. Dapatkah kita mencapai kedewasaan itu? Sebuah tantangan buat kita masing-masing, hamba-hamba Tuhan, untuk menyatakan suara kenabian kepada bangsa dan dunia sebagai saksi Kristus. Kita akan bekerja, belajar, melayani bersama sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Kita bukan lagi kanak-kanak yang bertengkar dan berkelahi karena egoisme kita. Kita sudah jadi dewasa dan tidak terombang-ambing oleh tipu daya iblis dan tarikan-tarikan dunia. Saudara kekasih, dengan modal inilah saya memberanikan diri untuk membuat atau membuka satu ruang belajar bersama tentang Yesus Kristus, tentang iman, dan tentang Alkitab. Saya mohon saudara yang bersedia ikut dalam kelompok belajar ini untuk mengikuti sebagai orang-orang dewasa. Mari kita menahan diri dari nafsu dan kebencian. Mari kita belajar untuk berbeda, untuk mencari kebenaran bersama. Tentu kita harus sepakati landasan belajar kita bersama, yaitu Alkitab. Maka saya sebut kelompok belajar kita ini adalah Biblical Learners Club, BLC. Kelompok belajar Alkitab yang mengikuti teladan Yesus Kristus dalam mengalahkan pencobaan iblis, yang mengikuti teladan Yesus Kristus dalam menjawab tantangan-tantangan kehidupan di dunia ini, yaitu ada tertulis Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Kelompok belajar Alkitab untuk mencari hikmat, jawaban atas tuntutan atau tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia. Kita yakin Alkitab punya jawaban bagi tantangan itu, untuk menuntun kita ke jalan yang Yesus Kristus sudah tunjukkan. Alkitab sungguh-sungguh sumber hikmat untuk mencari kebenaran Tuhan. Maka saya yakin Alkitab menjawab Anda yang baik. Alkitab menjawab Anda yang setia kepada iman dan hati nurani, kalau disingkat Al-Masih atau Kristus. Kelompok belajar kita adalah BLC Al-Masih. Kesepakatan ini penting dan harus ditaati supaya terjaga ketertiban diskusi. Di antara kita tidak ada guru, tidak ada pemimpin, karena kita yakin Tuhan Yesus adalah guru dan pemimpin kita. Ada kebebasan dalam kelompok ini. Anda boleh pergi dan datang sesuka hati, tetapi Anda tidak boleh keluar dari Alkitab. Sehingga dengan demikian kelompok diskusi ini benar-benar akan bermanfaat.
untuk membangun tubuh Kristus dan menyatakan suara kenabian. Kepada para sahabat non-Kristen yang ikut ambil bagian dalam diskusi ini, mungkin kami harapkan lebih banyak menjadi pendengar yang baik, sehingga tidak menimbulkan tafsir dan salah paham. Mari kita menahan diri sebagai sahabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga apa yang kita mulai hari ini akan menjadi awal bersatu dan melayani tubuh Kristus, Kristen Indonesia, yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan dunia. Tuhan memberkati. Shalom.